Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Masih pada materi sistem pencernaan manusia. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Pada video sebelumnya, Ibu menjelaskan bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, tetapi harus dicerna atau dipecah dahulu menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Ketiga zat makanan inilah yang mengalami proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel-sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak dicerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Dengan kata lain, makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam tubuh, kemudian digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Proses pencernaan ini biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Ayo kita bahas satu persatu bagaimana organ pencernaan makanan kita mencerna makanan yang masuk. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesoris yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Lebih jelasnya kita bahas mulai dari mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Air liur mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau yang dikenal dengan enzim betialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan chymus atau bubur usus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Tibalah makanan di dalam usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ilium dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang berhubung dengan kantung empedu dan pankreas.
Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum akan menjadi bentuk yang siap diserap di bagian ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa ke pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalam yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang penyerapan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Perlu kalian ketahui bahwa di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Usus besar atau kolon itu sendiri memiliki panjang kira-kira 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa ini terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feces dan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah perjalanan makanan kita dari mulai mulut sampai dengan anus. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati juga merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen atau gula dalam otot. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam lemak atau folic acid yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di bagian belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengkontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes.
Demikianlah proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Betapa Allah menciptakan organ dan sistem pencernaan makanan dalam tubuh kita ini dengan sangat sempurna, sehingga kita wajib bersyukur atas nikmatnya. Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selalu sehat dan semangat belajar.